lampu. Telur. Mana? Sebelum kita mulai servis ya, ada baiknya kita bicarakan tentang bagian-bagian pada mesin speaker aktif, yaitu yang tampak di sini. Ini adalah bagian power supply dan bagian power amplifier. Sedangkan di dalam sana itu juga itu bagian power amplifier. Ini termasuk speaker aktif model sekarang ya, karena dia sudah tidak dilengkapi dengan trafo. Kalau zaman dahulu itu speaker aktif itu ada trafonya untuk suplai dayanya, sedangkan sekarang suplai daya sudah tidak menggunakan trafo, dan sebagai penggantinya rangkaian ini ya, rangkaian di bagian switching regulator. Dan ini nyetrum ya, kalau dipegang nyetrum, jangan sampai disentuh. Sedangkan yang dua ini adalah pendingin untuk transistor power amplifier. Jadi di sini aman, tidak nyetrum. Yang berbahaya ini danger area ini ya. Di sini pun ada tandanya, ada garis putih ini. Langsung saja ke tujuan kita, yaitu servis speaker aktif ini ya. Karena kerusakan dari speaker aktif ini adalah mati total, maka sampai di rangkaian atau belum, yaitu kita colokkan dulu. Ini kabel listriknya kita colokkan ya. Kemudian kita pastikan tombol power ini menggunakan saklar ya, powernya sudah on ya. Kemudian ini kabel salurannya ya, kabel inilah, tegangan sudah sampai di sini. Kita tes langsung di ujung kabel ini ya, ternyata tegangan listrik sudah sampai di sini ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kabelnya bagus, bukan dari kabel. Karena terkadang kerusakan total seperti ini hanya kabelnya yang terputus, tapi ini jelas-jelas bukan kabelnya ya. Kabel listriknya ya. Kita tes lagi. Ya, listrik sudah masuk. Kemudian melalui fuse atau sekring, ini ada sekring ya, sekring. Kita tes lagi ya, misalnya kita tes di sini. Ini ada tegangan, kemudian setelah melalui sekring harus ada tegangan juga. Ternyata tegangan kosong. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa sekring ini mati, terputus. Berarti sekring ini terputus ya. Cuma walaupun kita sudah tahu bahwa sekring terputus, jangan langsung diganti.
ganti sekring lagi, karena sekring ini adalah pengaman ya, pengaman atau indikator bahwa ada kelainan di bagian power supply. Jadi jika belum ditemukan penyebab utama, maka jika kita memasang sekring yang baru, otomatis sekring tersebut akan terputus lagi. Sekring ini kita cabut juga tidak apa-apa. Sebentar, kabel listrik saya cabut dulu. Ya. Ini sekring ya. Oke, sebelum melakukan penggantian sekring, kita harus periksa dulu rangkaiannya. Ya, kita tes. Ini skala kali 1 kali 1 ohm ya, untuk ngetes masalah short. Langsung saja kita tes di elko yang paling besar ya. Ini short. Jika di elko yang paling besar ini short ya, maka kalau kita ganti sekring pasti mati lagi, terputus lagi ya. Dan shortnya ini bukan berarti elko-nya yang short ya. Kita hanya ngetes bagian ini, tapi bukan berarti elko-nya yang short, melainkan bisa dari transistor FET ini, karena hubungannya ke sini ke transistor FET. Untuk itu kita coba node connectionkan dulu transistor FET, apakah penyebabnya benar-benar dari transistor FET ya. Atau kalau perlu kita lepas saja langsung transistor FET untuk memudahkan, karena biasanya jika hanya di node connection kan dia masih terhubung. Transistor FET-nya. Setelah transistor FET kita cabut, kita tes lagi di elko yang paling besar apakah masih short ya. Ternyata tidak short lagi ya, dan itu menandakan bahwa yang short adalah jadi kita harus melakukan penggantian transistor FET. Tapi sebelum diganti transistor FET, kita harus pastikan dulu bahwa rangkaian di sini aman, karena takutnya jika masih ada komponen yang bermasalah atau mati, maka jika diganti transistor FET akan mati lagi transistornya. Mati lagi. Kita pastikan dulu, kita tes semua transistor ya. Karena
semuanya tidak ada yang bermasalah, komponen-komponen kecil. Ini ada dioda juga. Yang jelas kita tes komponen-komponen transistor ataupun dioda kalau ada ya, benar-benar kita tes dulu. Oke, kita coba. Ya. Ya, 30 plus dan 30 min. Oke. Kita tes suaranya. Ternyata hanya transistor FET, dan tadi memang cuman pendingin, dan pendingin tersebut ini kayak ini subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.